Christian Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you all wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat 34. The reading of the Word of God today is taken from the Gospel of John chapter 1 verse 29 to verse 34. Here is the Word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Saya ingin membaca juga dalam bacaan bahasa Inggris dari New International Version untuk menolong kita memahami dari segi sudut bahasa Inggris. John 1:29 to 34. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel." Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remained on him. I would not have known him except that the one who sent me to baptize with water
told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is the Son of God. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. This is the Son of God. Inilah dia, anak Allah. Itulah tema khotbah bagi kita pada saat ini. Inilah dia, anak Allah. This is the Son of God. Sebuah kesaksian yang berani, yang lantang, yang jelas dideklarasikan, diumumkan, disampaikan secara kuat, secara berani, secara luar biasa kepada dunia. Bahwa yang di depan dia, di depan Yohanes Pembaptis, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah anak Allah. What a brave testimony to be proclaimed, to be declared to many people of Israel, even the world, that the man in front of him, which is our Lord Jesus Christ, is the Son of God. Saudara, kalau Yohanes tidak yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tidak mungkin dengan begitu berani di dalam pelayanannya, di padang gurun, dalam khotbah-khotbahnya, dalam penyampaian deklarasi besar itu, dengan menyatakan inilah dia, anak Allah. Saya sangat terkesan dengan keberanian Yohanes Pembaptis. Saya merasa bahwa Yohanes Pembaptis benar-benar yakin bahwa ini adalah anak Allah. Kita zaman sekarang banyak yang meragukan akan kealahannya Tuhan Yesus. Banyak yang berdebat, banyak yang menyaksikan dan meragukan dan tidak mau menerima kalau Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan Yesus mengerti dengan baik kalau kesaksian Yohanes Pembaptis ini harus ditulis dalam kitab Injil. Tuhan Yesus mengerti dan tahu bahwa jemaat sepanjang abad, termasuk saudara dan saya pada abad ini, termasuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman kita, jemaat kita, murid-murid kita, siapa saja yang hidup pada saat ini pun perlu membaca dan mengetahui lagi bahwa apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis ini dan ditulis oleh Rasul Yohanes di sini adalah benar, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah, dia adalah pribadi kedua dari Allah. Jikalau itu tidak benar, maka Tuhan Yesus tidak akan mereveal, tidak akan menyatakan hal ini kepada Yohanes Rasul tentang apa yang Yohanes Pembaptis
saksikan di muka banyak orang. Di muka pimpinan-pimpinan rohani, di muka imam-imam, di muka orang-orang Farisi, di muka orang-orang Saduki, di muka para Sanhedrin, di muka ahli-ahli Taurat, di muka orang-orang Yahudi pada saat itu yang belajar Alkitab. Dia berani katakan itu karena ini benar. Dan Tuhan Yesus mengarahkan dan menggiring Yohanes Rasul untuk menulis kesaksian Yohanes Pembaptis agar seluruh generasi tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dan hal ini sangat penting, saudara, bagi kita sebagai pengajar, pengkhotbah, penginjil, gembara, untuk juga meneruskan isi kesaksian ini kepada banyak orang di dunia, dan kepada keluarga kita, dan kepada anak-anak kita, dan kepada murid-murid kita, dan kepada teman-teman kita, untuk selalu ingat dan pertahankan dan sampaikan dan pegang teguh dan yakin teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus memang adalah anak Allah. Oleh karena itu dalam ayat 29 sampai dengan ayat 34 ini, saya memulai dengan memberi tema, inilah dia anak Allah. This is the Son of God as the theme, because that is the purpose. Itulah tujuan dari perikop ini, bahkan dari seluruh kitab. Agar semua orang terima dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, supaya dengan menjadinya manusia, dia bisa menderita, dia bisa sengsara, dia bisa memenuhi seluruh perintah Tuhan, tuntutan Tuhan, bahkan sampai mati di kayu salib, agar supaya dengan kematiannya itu bagaikan domba-domba yang disembelih di perjanjian lama, ia dapat memenuhi tuntutan keadilan hukum Allah. Supaya lewat kematiannya itu, siapa yang percaya kepada dia sebagai Allah yang menjadi manusia dapat keselamatan. Dan boleh melihat bahwa dialah the way, the truth, and the life. Agar supaya semua orang boleh melihat dan percaya dan akui seperti yang dia katakan, bahwa dia adalah jalan itu, dia adalah kebenaran itu, dan dia adalah kehidupan itu. Bahwa kalau mau mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal, jalannya tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus sebagai the way. I am the way. Bahwa tidak ada jalan lain untuk menerima kebenaran, supaya kita menjadi benar, harus lewat Tuhan Yesus Kristus sebagai the truth. Bahwa untuk mendapat kehidupan yang kekal, yaitu menikmati surga dan paradise, Firdaus, itu tidak ada lain caranya, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus sebagai the life. Makanya Tuhan Yesus Kristus dengan lantang dan jelas dan berani mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah jalan itu, dia adalah kebenaran itu, dan dia adalah kehidupan itu. Dia berani katakan itu karena dia tahu dialah jalannya, dialah kebenaran itu, dialah kehidupan itu. Dia yang bisa memberikan jalan dan kebenaran dan kehidupan itu karena dia adalah Allah. Karena yang bisa memberikan kepada kita jalan menuju kehidupan hanyalah Allah.
Karena yang bisa memberikan kepada kita jalan menuju kebenaran hanyalah Allah. Dan Allah sendiri datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar supaya kita mendapat jalan dan kebenaran dan kehidupan. That is the way for you and me to get the way, the truth, and the life. Karena Yohanes Pembaptis yakin dengan teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah itu, maka dalam ayat 34 disebut atau ditulis secara jelas dan bukan ditulis karena keinginan Yohanes Rasul atau manusia, tapi memang keinginan Allah sendiri. Keinginan Tuhan Yesus sendiri, keinginan Bapa dan keinginan Roh Kudus yang menolong Yohanes Rasul untuk menulis. Dan aku telah melihatnya, kata Yohanes Pembaptis, dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, this is the Son of God. Saya yakin waktu dia bilang, this is the Son of God, inilah anak Allah, dia tunjuk kepada Tuhan Yesus yang ada di depan dia itu. Yang datang untuk dibaptis itu. Dia yakin dengan pasti bahwa inilah dia, anak Allah. Mengapa demikian? Dalam ayat sebelum dijelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis yang berkata bahwa sebelumnya dia juga tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia tidak kenal? Karena Yohanes meskipun mereka waktu kecil ibunya saling mengenal, namun sewaktu besar Yohanes Pembaptis itu ada di padang belantara. Sehingga dia tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik. Oleh karena itu saudara, dikatakan dalam ayat 31 dikatakan demikian. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia yang mengutus aku. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itulah jaminan yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepada Yohanes Pembaptis, bahwa tanda bahwa dia yang adalah anak Allah itu, yang datang menjadi manusia itu, adalah tatkala engkau melihat Roh Allah turun di atasnya dan ada di atasnya. Itulah yang aku maksudkan. Itulah dia anak Allah. Itulah dia yang datang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Makanya tatkala Tuhan Yesus datang di depan Yohanes, saat Yohanes menjalankan tugas pelayanan membaptis orang-orang pada saat itu, dan saat dia membaptis Tuhan Yesus dan dia melihat Roh Allah turun di atas Tuhan Yesus, seperti dikatakan dalam Matius dan kitab Lukas, saat itulah dia mengingat apa yang dinyatakan oleh Allah
bahwa tatkala engkau melihat Roh Allah turun di atas seseorang, yaitu Tuhan Yesus itu, itulah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka tatkala Yohanes melihat Roh turun di atas Tuhan Yesus Kristus saat dibaptis itu, Yohanes menjadi yakin bahwa inilah dia, Anak Allah. Yohanes yakin, Yohanes percaya karena Tuhan Allah sudah bicara dengan dia sebagai seorang nabi. Dia tidak ragu-ragu, dia nyatakan itu dengan jelas dan lantang, dan dia saksikan kepada dunia bahwa inilah dia, Anak Allah. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Anak Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang luar biasa, yang maha kuasa. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini datang untuk menyelamatkan dunia. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, dalam kitab Yohanes sendiri dikatakan bahwa dia harus lebih besar dan Yohanes harus menjadi lebih kecil. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Saya bacakan ayat itu. Dikatakan di sana, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara lihat bagaimana kerendahan hati Yohanes yang mengakui bahwa dia hanya manusia saja, sementara yang di depan dia yang adalah Anak Allah ini adalah Allah yang luar biasa, maka dia harus makin besar. Maksudnya kuasanya akan menjadi nyata secara luar biasa, dan Yohanes Pembaptis meskipun dia luar biasa dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam khotbah dan pengajaran yang dipimpin oleh Allah, tetapi Yohanes mengatakan bahwa dia akan menjadi kecil. Saya baca dalam bahasa Inggris, John 3 verse 30, it says, "He must become greater, I must become less." He must become greater. That means he will become powerful, greater than John the Baptist himself. Jadi saudara, saya melihat bagaimana kerendahan hati Yohanes, meskipun dia dalam melaksanakan tugas sangat mulia itu dan sangat berpengaruh karena banyak orang datang kepada dia dan untuk dibaptis dan mendengar khotbah-khotbahnya, termasuk para pimpinan-pimpinan rohani pada waktu itu, termasuk anggota-anggota Sanhedrin yang luar biasa, datang pula ke Yohanes dan mengakui akan jabatan dan posisinya itu, dan tentu dia dihormati, tetapi di dalam kemuliaan yang dia terima dalam melaksanakan tugas itu, dia tetap merendahkan dirinya dan mengakui kehebatan dan keluar biasaan kekuasaan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, dan mengakui bahwa dia ini adalah Anak Allah. Acknowledge that Jesus is the Son of God. Clearly, loudly testifying to many people to accept Jesus not only as a real true man, but also to accept him as the true, real God, the Son of God. Jadi saudara, ayat-ayat ini sangat menolong kita bahwa apa yang dikatakan dalam ayat-ayat sebelum, kesaksian sebelum yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa
Tuhan Yesus itu akan datang setelah dia. Setelah Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus datang. Tapi dia juga katakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Saat itu dia mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu memang lahir sebagai manusia. Tetapi sebelum jadi manusia, dia adalah Allah. Itu yang kita lihat dalam ayat-ayat sebelum. Dengan dalam ayat yang ke 30 itu juga Yohanes mengulangi kata-katanya yang telah disebutkan dalam ayat yang ke-15. Dan saya ingin baca ayat yang sama itu, ayat 30 dikatakan demikian. Kata Yohanes, dialah yang kumaksudkan ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Akan datang dia yang datang kemudian setelah aku, karena dia sudah ada sebelum aku. Dia akan datang setelah aku, itu adalah datang sebagai manusia. Tetapi dia sudah ada sebelum aku, itulah dia Allah itu. Ayat ini dia ungkapkan karena sudah ada kesaksian di awal, di ayat 15 dikatakan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia yang berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Akan datang, telah ada. Sebab dia telah ada sebelum aku. Akan datang, yaitu dia lahir sebagai manusia. Tetapi karena dia Allah, dia sudah ada sebelum aku. Maka kesimpulan dalam ayat ke-34 dia bilang, inilah dia anak Allah. Jadi saudara, kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, ini bukan hasil karangan-karangan manusia atau gereja. Ini sudah disaksikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai nabi dan sudah diumumkan pada waktu itu. Makanya ditulis di sini. Sehingga para rasul-rasul mengerti, umat Tuhan mengerti itu selalu menjelaskan dan memproklamasikan dan menyampaikan dan mengkhotbahkan dan mendeklarasikan kemana-mana agar orang percaya, agar manusia di dunia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis itu. Bahwa dia adalah anak Allah. Itu benar. Dan oleh karena itu, kesaksian Yohanes ini harus ditulis lagi oleh Rasul Yohanes. Didorong, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menyatakan semua ini. Agar saudara dan saya seperti sekarang ini baca dan mendengar kembali kesaksian Yohanes bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sudah ada sebelum Yohanes dan yang akan datang setelah Yohanes. Bahwa anak Allah yang menjadi manusia yang lahir setelah Yohanes Pembaptis lahir, yang melayani setelah Yohanes Pembaptis melayani. Tetapi pelayanannya itu akan menjadi besar dan betul. Pelayanan Tuhan Yesus menjadi besar. Karena dialah the center. Dialah pusat. Dialah yang menjadi tujuan utama pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia, saudara dan saya. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 Tuhan Allah datang dan memberikan solusi. Menjanjikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia yang adalah Allah itu datang menjadi manusia yang disimpulkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Tatkala dia jadi manusia, memang dia adalah Allah.
Makanya dikatakan inilah dia anak Allah. Inilah dia Allah, inilah dia Logos, inilah dia firman, inilah dia hidup, inilah dia yang ada hidup itu, inilah dia terang itu, inilah dia sang pencipta itu. Inilah dia yang harus dipercayai, harus diterima sebagai Allah, harus dilihat dan didengar. Karena dialah Allah sendiri yang mau menjadi manusia untuk memberikan pernyataan penjelasan tentang siapa itu Allah dan bagaimana jalan keluarnya untuk keselamatan manusia dan bagaimana sifat-sifat Allah, kasih karunia Allah itu bisa dilihat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah dia anak Allah. This is the Son of God. This is God Himself. God Himself who was willing to come down and became man so that through Him, Jesus Christ, we may have the forgiveness of sin. We may have the everlasting life. Inilah dia anak Allah yang mau menjadi manusia supaya di dalam dia Tuhan Yesus Kristus kita mendapat pengampunan dosa, kita mendapat keselamatan, kita mendapat jalan masuk kepada hidup itu, kita mendapat kedamaian, kita mendapat sukacita surgawi. Kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, Dia datang untuk menjadi anak domba Allah. Dia datang menjadi anak domba Allah agar supaya dia bisa dikorbankan bagaikan domba di perjanjian lama itu. Makanya saudara, di dalam ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. When Jesus came to John the Baptist, he looked at him and he pronounced to the people that this is the Lamb of God. This is the Lamb of God. I read in English. It says there, John chapter 1 verse 29. Let me read it for you. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yohanes memberikan kesaksian bahwa yang bisa mengangkat dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia, dosa-dosa saudara dan saya, dalam arti yang bisa memberikan pengampunan itu dan penyelamatan itu adalah anak domba Allah. Mengapa dia menggunakan kata anak domba Allah? Karena kata domba itu mengingat kita tentang domba di perjanjian lama yang diatur oleh Allah. Bahwa tatkala manusia umat Allah di perjanjian lama jatuh dalam dosa, dosa mereka itu hanya bisa diampuni tatkala mereka membawa domba dan disembelih, dan penyembelihan domba itu sebagai simbolis
pengampunan dosa. Ini adalah bayang-bayang menuju pada domba yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tidak katakan inilah Yesus yang datang untuk mengangkat dosa-dosa dunia, yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi dia bilang inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagi orang Israel mereka mengerti benar. Karena di dalam sejarah bangsa Israel, penyembelihan, pengorbanan anak domba itu adalah tradisi surga, tradisi rohani, tradisi waktu itu tentang pengorbanan domba untuk pengampunan dosa. Jadi harusnya bangsa Israel mendengar itu, mereka mengerti dengan baik. Karena ini berjalan generasi ke generasi. Di perjanjian lama sampai kepada masa Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Sehingga tatkala dia bilang inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mereka mengerti bahwa ini adalah yang menggantikan domba-domba yang harus disembelih oleh bangsa Israel dalam rangka memperoleh pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Jadi sebenarnya berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah berita sukacita, adalah berita Injil. Tatkala dia katakan bahwa inilah anak domba Allah, dia mau katakan bahwa inilah jalan keluar. Kalau mau mendapat pengampunan, kalau mau dosa dihapus, datanglah kepada anak domba ini. Karena anak domba inilah yang bisa menghapus dosa-dosa dunia. Jadi saudara, ini satu hal kesaksian yang tidak dibuat-buat, tapi memang ini kesaksian yang sangat menghibur dan sangat menolong dan sangat menguatkan bangsa Israel dan harusnya kepada saudara dan saya. Dan ekspresi inilah anak domba Allah menunjukkan bahwa domba Allah ini adalah dari Allah sendiri. Kalau di perjanjian lama, domba itu dipelihara dan dibawa oleh manusia, oleh umat Allah, bukan Allah. Tapi mereka harus membawa domba yang sesuai dengan kemauan Allah, dengan dia punya syarat-syarat itu. Syarat kekudusan, karena anak domba Allah itu kudus, maka mereka harus memberikan domba yang sempurna, karena melambangkan domba Allah yang sempurna. Yang membuat saya terkesan dan luar biasa dari kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus ini, yaitu bahwa dengan mengatakan inilah anak domba Allah, berarti Allah sendiri menyiapkan domba untuk keselamatan. Dan Tuhan Yesus menjadi seperti domba. Bayangkan Allah yang mulia, yang di sorga, yang ajaib, yang perkasa, yang pencipta, yang pengatur, yang hebat, rela menjadi domba untuk disembelih demi saudara dan saya. Ini yang namanya grace after grace. Ini yang namanya grace upon grace. Ini yang namanya blessings upon blessing. Ini yang namanya blessing after blessing. Ini yang namanya love after love. Ini yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. God himself willingly to become the lamb to be sacrificed for our salvation. And in order to become a lamb, he must become a man, just like us. So then he himself can be sacrificed on behalf of us, that we may have the forgiveness of sins. Hanya dengan menjadi manusia, dia bisa dikorbankan. Bagaikan domba di perjanjian lama yang dikorbankan. Agar kita boleh memperoleh pengampunan dosa
perdamaian, dan keselamatan. What a wonderful God. What a lovable God. What an amazing God. What an awesome God. What an almighty God. Who was so glorious, powerful, wonderful, but willingly to become man, to be the Lamb of God for you and me. Itulah yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang dikatakan kasih karunia Allah yang tidak bisa dihitung. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Sola gratia, hanya oleh anugerah yang berlimpah-limpah itu yang diberikan bagi saudara dan saya. Luar biasa, bukan? Dan itu terjadi di Jumat Agung, tatkala dia disalibkan di kayu salib. Dia menjadi anak domba Allah yang benar. Dia disalibkan secara benar dan disaksikan oleh begitu banyak orang. Baik orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Romawi, dan orang-orang ini memberikan kesaksian dengan jelas. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi bahwa memang dia itu yang disalibkan. Bukan orang lain. Dia itulah anak domba Allah yang Allah siapkan demi keselamatan kita. Sehingga dia datang dalam bentuk manusia untuk menderita, mati, tergantung di kayu salib, supaya darahnya tercurah agar kita boleh mendapat pengampunan dosa, kita mendapat penghapusan dosa, kita mendapat perdamaian, kita mendapat kehidupan yang kekal. Saudara, bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Saudara, bukankah kita punya juru selamat yang luar biasa? Bukankah kita punya pencipta yang luar biasa? Yang adalah pencipta, yang adalah pelindung, sekaligus penyelamat, sekaligus pemberi perdamaian, sekaligus menjadi penebus kita, sekaligus menjadi pembawa sukacita bagi kita supaya kita bisa diselamatkan dan bersama dengan Dia. Maka saudara, dalam merayakan hari kematian Tuhan Yesus, baik Jumat Agung maupun hari raya Paskah, marilah kita ingat akan dalamnya kasih Tuhan yang memberikan kasih karunia demi kasih karunia, yang memberikan berkat demi berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak Allah. Dialah anak domba Allah. Dialah juru selamat. Dialah penebus. Dialah penghapus dosa kita. Dialah pendamai bagi kita. Terpujilah namanya sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin.